Watashi wa Halimatu Sadia des. Watashi wa Yuriza Firyani des. Watashi wa Karimanisa Mukhtar des. Watashi wa Rahmawati Aulia Harija des. Watashi wa Fitri Yolanda des. Watashi wa Rahmat Hidayat. Saya lulusan Stikes Alifah Padang, asal dari Kabupaten Dharmasraya. Watashi no namae wa Merina Tomasma, Pariaman, Kota Pariaman, Stikes alumni Stikes Sakti Pariaman. Watashi no namae wa Dela Prawesti des. Dilato Yonde Kudasai. Asal Kabupaten Dharmasraya, alumni dari Akper Asyam Gunung Bagilut, Padang. Watashi no namae wa Rina Atika Tomoshimasu. Saya berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, lulusan dari Akperpenkop Aceh Selatan. Kami adalah lulusan Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2019. Kami adalah PNI Program G2G Jepang BP2MI D14. Saya mendapatkan informasi program G2G ini dari sosialisasi dari BP2MI ke kampus, dan pihak kampus menyebarluaskan kepada kami sehingga kami mengetahui program G2G. Alasan saya mengikuti program G2G Jepang ini, awalnya dari tingkat 2 emang sudah tertarik kerja Jepang. Terus tiba-tiba waktu setelah lulus kuliah dari kampus, pihak kampus menginformasikan kepada kami tentang program G2G ini. Nah, kebetulan karena ini program pemerintah dan juga pasti kan, nah, jadi saya tertarik untuk mencoba ini kan. Kendala utamanya yang pasti bahasa. Nah, waktu itu dari program G2G kami dituntut untuk harus mempunyai sertifikat M5. Nah, kebetulan waktu itu saya belum pernah belajar bahasa Jepang. Nah, dari kampus juga ada info kebetulan Belka Padang membuka pelatihan bahasa Jepang gratis. Nah, dari situlah saya tertarik untuk masuk PLK Padang. Kami di sana belajar selama 3 bulan, difasilitasi, dikasih buku gratis, terus dikasih uang saku juga, makan siang juga gratis. Terus kami dibimbing juga oleh sensei yang baik, cantik, yang pastinya selalu membangkitkan semangat kami. Setelah pelatihan 3 bulan, kami mengikuti ujian JLPT. Alhamdulillah, kami lulus untuk level M5. Proses yang kami lalui mengikuti G2G Jepang ini, yang pertama kami melakukan pendaftaran secara online. Setelah itu kami melakukan verifikasi di kantor BP2MI Kota Padang. Dan selanjutnya setelah hasil verifikasi itu keluar, kami mengikuti ujian psikologi dan juga ujian keperawatan, dan setelah itu mengikuti tes kesehatan, dan kami mendapatkan tempatnya di Medan waktu itu. Setelah mendapatkan tes kesehatan dan kami dinyatakan sehat, selanjutnya kami melakukan proses matching, di mana proses matching itu kita memilih tempat panti atau tempat kita bekerja di Jepang. Dan di sana kita juga mengisi data-data kita, kemudian kita juga disuruh membuat video perkenalan diri. Setelah proses matching, setelah dapat kesepakatan antara dengan pihak Jepang dengan kita matching, kemudian kita mengikuti pelatihan selama 6 bulan, di mana selama 6 bulan itu pelatihan itu diberikan oleh Japan Foundation. Dan selama pelatihan 6 bulan yang diberikan Japan Foundation itu, sensei kami itu adalah dari Jepang, benar-benar dari Jepang. Dan setelah itu fasilitas yang kami dapatkan benar-benar sangat baik. Karena sekarang masa pandemi, kami mengikuti pelatihan secara online, di mana kami diberikan juga uang saku setiap hari $10. Kemudian kami juga diberikan fasilitas seperti dipinjamkan tablet, diberikan buku yang untuk menunjang pembelajaran, sampai setelah 6 bulan kami kembali
kembali mengikuti ujian CLPT 4, dan setelah itu pihak Japan Foundation lah menentukan apakah kami bisa berangkat atau tidak. Oh ya, untuk medical check up ikut program G2G ini ada 2 kali. Yang pertama itu sebelum pelatihan, dan yang kedua itu selama berjalannya pelatihan. Kita mengikuti medical check up, setelah itu baru kita mengikuti ujian CLPT. Dan juga selama kita mengikuti pelatihan dengan Japan Foundation ini, setiap berjalannya waktu itu kita ada diberikan beberapa ujian-ujian, juga ada tugas-tugasnya juga yang untuk menunjang kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Pada awalnya saya mengikuti program G2G Jepang pada tahun 2019 itu EPA Batch 13. Pada awalnya saya telah ikut seleksi, lulus administrasi dan segala macam. Namun pas pemilihan panitinya ternyata saya mendapat hasil yang kurang memuaskan dengan gagal dan tidak terpilih pada EPA Batch 13. Namun saya tetap optimis, saya tetap belajar bahasa Jepang. Saya yakin apa yang saya inginkan itu harus saya capai. Makanya saya ikut lagi program G2G Jepang ini pada batch 14 melalui seleksi yang sama. Cuman pada saat ini ada tantangan baru, itu semua dilakukan secara online. Alhamdulillah pada batch 14 ini saya berhasil lulus untuk program G2G Jepang yang insya Allah akan berangkat sebentar lagi. Awal mula saya ikut program G2G Jepang untuk perizinan dari orang tua. Pertama kali itu, apalagi dari pihak ibu ya, biasanya tidak mengizinkan untuk anak gadisnya merantau jauh-jauh ke Jepang. Sementara untuk dari ayah saya sendiri, biasa saja mengizinkan untuk pergi ke Jepang. Nah, dengan terus-menerus saya meyakinkan orang tua saya, terutama ibu saya, untuk supaya saya mendapatkan izin untuk bekerja di Jepang. Akhirnya saya mendapatkan itu dari kedua orang tua saya. Kalau saya pribadi, saya Medina, pribadinya awalnya itu untuk permintaan izin itu kepada orang tua. Awalnya itu diserahkan kepada saya sendiri, bagaimana apakah nanti kelak di Jepang itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang tua saya, kalau saya yakinin dia bisa sanggup, jadi otomatis orang tua saya mengizinkan. Jadi sampai saat ini orang tua saya mengizinkan saya untuk pergi ke Jepang bekerja. Kalau untuk saya sendiri, orang tua sempat ragu pada awalnya karena biasanya orang tua tidak mendapatkan informasi keluar negeri itu seperti apa. Gambaran orang tua saya pada saat itu mengira bahwa orang pergi keluar negeri itu menjadi TKI, menjadi pembantu. Terus setelah saya dapat informasi dari BP2B, terus saya jelaskan kepada orang tua bahwa program yang saya lalui ini adalah program resmi dari pemerintah, sehingga perlindungannya terjamin. Maka selanjutnya orang tua saya mengizinkan saya untuk berangkat kerja di luar negeri, seperti itu. Kalau saya sendiri, orang tua saya keduanya sangat mengizinkan saya untuk pergi ke Jepang karena mereka ingin juga melihat anaknya merantau ke luar negeri. Saya bekerja di Kanagawa, tepatnya di Yokohama. Itu kota itu lebih kurang 1 jam dari Tokyo. Saya bekerja di sana sebagai tour worker. Saya ikut lewat jalur program batch 14. Teman-teman seangkatan yang mau bekerja di Jepang, pesan dari saya itu untuk belajar bahasa Jepang lebih semangat lagi, karena walaupun belajar bahasa Jepang itu sulit, tapi itu sangat menyenangkan. Awalnya ini susah, nanti kalau udah tiba di Jepang baru merasakan hasil dari susah jerih payah kita.
Jepang itu karena juga dapat izin dari orang tua. Walaupun jauh ke Jepang, itu insya Allah di Jepang itu tempatnya aman dan kita juga di bawah lindungi dari bawah lindungan BPD. Untuk meyakinkan orang tua bisa bekerja ke Jepang, bahwa kalau di Jepang itu yaitu negara yang aman dan juga untuk kendala atau ada permasalahan di Jepang itu tipis untuk TNI atau calon militer yang pernah bekerja di sana. Awalnya saya mendengar brosur tentang ada perawat kerja di Jepang agak lumayan aneh, karena sebelumnya saya belum pernah mendengar tentang adanya perawat yang kerja ke Jepang, apalagi khususnya Sumatera Barat. Setelah saya mulai mendapat sosialisasi dari BNP 2MI dan dari dosen-dosen di kampus, saya mulai tertarik untuk mengikuti program pelatihan bahasa untuk perawat ke Jepang. Untuk izin orang tua awalnya agak susah, karena untuk saya sendiri di rumah juga jarang untuk keluar yang jauh dan agak sulit meyakinkan orang tua apalagi untuk bekerja ke luar negeri. Tapi dengan dukungan dari teman-teman yang lain, karena juga ada beberapa teman dekat saya juga ikut pelatihan ini, akhirnya orang tua saya mengizinkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan untuk bekerja di Jepang. Untuk di Jepang sendiri, saya alhamdulillah dapat penempatan di Prefektur Kanagawa, yaitu 1 jam dari Tokyo, sebagai perawat lansia atau Keigo Shishi. Dan di sana saya alhamdulillah dapat kontrak selama 4 tahun. Untuk teman-teman yang lain, khususnya jurusan keperawatan, jika ada yang berminat untuk bekerja ke luar negeri, bisa menghubungi pihak BP2MI terdekat, bahwa kerja keperawatan itu hanya tidak di bidang rumah sakit atau di kota Sumatera Barat atau Indonesia, bahwa kita bisa juga berkarir di luar negeri. Kenapa alasannya saya memilih untuk bekerja di Jepang? Awalnya saya tuh dari kuliah itu ingin kerja di luar negeri, tapi saya waktu itu tidak tahu organisasi atau badan yang melindungi yang bisa untuk mengantarkan kita untuk bekerja di luar negeri. Dan saat itu saya mendapatkan informasi adanya kerjasama antara BP2MI dan BLK Padang, di mana mereka memfasilitasi untuk belajar bahasa Jepang untuk mempersiapkan program itu di Jepang. Jadi waktu itu saya mengikuti program itu dan selama 3 bulan sehingga sampai saya lulus ujian MA. Kemudian kalau untuk izin orang tua, alhamdulillah orang tua saya sangat mengizinkan untuk mengikuti program G2G Jepang ini, karena program G2G Jepang ini adalah program pemerintah dan benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Segala hak dan kewajiban kita juga terjamin di sana. Setelah itu tempat saya bekerja di Jepang, alhamdulillah saya dapat bekerja di Tokyo. Setelah panjangnya proses seleksinya saya lalui, saya bekerja di panti di Hoyuno Ie namanya, di Tokyo. Pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk menjadi PMI, pekerja migran Indonesia, adalah tetap bersemangat, jangan pantang menyerah. Karena memang benar proses yang dilalui itu sangat panjang, tetapi program ini benar-benar sangat fleksibel sekali. Jadi teman-teman jangan usah khawatir, intinya tetap semangat. Kami dari program G2G Jepang batch 14 ini, kami dari Sumatera Barat sangat merasa bahagia, sangat merasa tersanjung atas dukungan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat dan juga mengadakan acara pelepasan untuk kami di kediaman Bapak Gubernur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Marlaya, kandidat EPA 14. Saya alumni STIKES Serza Saintika Profesi Nurse tahun 2014. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada UPT BP2MI Padang untuk undangannya hari ini. Namun saya mohon maaf karena saya tidak bisa hadir karena posisi saya sekarang lagi di Jakarta
Dan untuk orang tua saya, karena suatu hal tidak bisa datang untuk acara hari ini. Sebelumnya saya mau berbagi sedikit pengalaman dari proses pendaftaran sampai tahap ini. Sebelumnya saya sudah mengikuti EPA 13 dari awal pendaftaran sampai proses matching, namun di EPA 13 saya gagal di matching. Lalu saya ikut lagi di EPA 14 dan alhamdulillah saya sampai di titik saat sekarang ini. Secara pribadi saya sendiri merasa cukup berat karena saya tidak mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Saya hanya mengikuti privat, itu pun cuma 1 bulan di Jakarta. Dan untuk proses belajarnya pun sekarang saya merasa masih ada kesulitan. Namun saya bertekad kalau kita mau belajar pasti bisa menggapai mimpi yang kita impikan selama ini. Jadi untuk teman-teman, adik-adik tingkat dimanapun berada, kalau kita punya mimpi, pasti mimpi itu bisa terwujud asalkan kita ada keyakinan, ada tekad, dan ada kemauan. Hanya itu saja yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aprianti, saya orang tua dari Febri Yolanda. Saya sebetulnya dulu sebelum anak saya memberitahu hal ke Jepang itu, saya keberatan, terus terang saya keberatan. Tapi sekarang setelah saya mendengar informasi langsung dari pihak-pihak yang terkait, entah kenapa hati saya terbuka demi masa depan anak saya kan. Ya, semoga dia sukses, berhasil gitu kan, sehat, bisa mengharumkan nama bangsanya, dan juga bisa mengangkat derajat keluarganya. Nama saya Ibu Samsarni, asal dari Solo, orang tua dari Bapak Urwatulusko, memberi izin kepada anak untuk berangkat ke Jepang karena jalur resmi dari pemerintah. Jadi saya ikhlas dan berdoa supaya selamat sampai tujuan, sehat di sana, ya itu aja. Ya karena ada dorongan dari orang tua, minat anak sangat tinggi, ya saya izinkan. Harapannya ya supaya lancar-lancar di sana. Untuk BP2MI juga telah mendukung. Terima kasih banyak kalau diucapkan.